Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Kurniawan Prasetyo. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baik kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama adalah peserta didik mampu melakukan operasi hitung penjumlahan pada pecahan dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat melakukan operasi hitung penjumlahan pada pecahan campuran dengan tepat. Sebelum kita belajar, ada kesepakatan yang harus kita lakukan bersama. Yang pertama yaitu fokus selama pembelajaran, diharapkan teman-teman bisa fokus. Yang kedua, menyiapkan buku dan alat tulis. Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama. Dan keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Masih ingat dengan materi pekan lalu? Alhamdulillah kalau masih ingat. Yang belum ingat, Mister ingatkan lagi bahwa kita pekan lalu belajar tentang menyamakan penyebut pada pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan, di mana penjumlahan pecahan ini terkait dengan materi pekan lalu, yaitu menyamakan penyebut pada pecahan. Ya, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Berapakah hasil penjumlahan pecahan berikut ini? Di sini ada pecahan 1/6 ditambah 2/5. Hasilnya berapa kita akan bahas ya. Ada dua cara penjumlahan pecahan, kita akan bahas dulu di cara yang pertama. Soalnya adalah 1/6 ditambah 2/5. Jangan lupa kita masih mengingat materi pekan lalu, yaitu kita cari KPK. KPK dari penyebutnya, yaitu dari 6 dan juga 5. Kita bagi dengan angka 2, 6 dibagi 2, 3. 5 dibagi 2 tidak bisa, maka ditulis 5 saja. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. Karena 5 tidak bisa dibagi 3, tulis 5 saja, turun 5-nya. Kemudian dibagi 5, 1. Kalau sudah 1 semua, maka caranya sudah selesai. Untuk menghitung KPK adalah di tabel yang berwarna kuning ini. Jadi KPK adalah 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Jadi nanti kita akan cari penyebutnya di angka 30. Oke, kita lihat ke pecahan yang pertama, yaitu 1/6. 1/6 dikali berapa supaya penyebutnya itu 30? Ya, berarti 6 dikali 5 ya. Kalau bawah dikali 5, maka atas juga dikali 5. Maka 1/6 dikali 5/5 sama dengan 1 dikali 5 itu 5, 6 dikali 5 itu 30. Maka 1/6 itu sama dengan 5/30. Kita lanjut ke pecahan yang kedua, yaitu 2/5. 2/5 dikali berapa supaya penyebutnya itu jadi 30? 5 dikali berapa supaya hasilnya 30? Ya, dikali 6 ya. Kalau di bawah dikali 6, atasnya juga dikali 6. 2/5 dikali 6/6. 2 dikali 6 itu 12. 5 dikali 6 itu 30. Nah, dari kedua pecahan ini kita sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 30. Maka 1/6 itu sama dengan 5/30, 2/5 sama dengan 12/30. Kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa kerjakan dengan cara berikut ini. 1/6 tambah 2/5. Nah, 1/6 kan itu sama dengan 5/30. 2/5 itu sama dengan 12/30. Karena penyebutnya sudah sama, langsung saja kita jumlah. 5 ditambah 12 sama dengan 17. Penyebutnya tidak ditambah, penyebutnya tetap di angka 30. Jadi bukan 30 tambah 30 sama dengan 60, bukan.
tapi kalau penyebutnya itu tetap 30. Yang dijumlah hanya pembilangnya saja. 5 ditambah 12 sama dengan 17 per 30. Jadi pecahan 1/6 tambah 2/5 hasilnya adalah 17 per 30. Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua. Ini soalnya masih sama dan mencari KPK-nya juga sama, KPK-nya yaitu 30. Nah, untuk cara yang kedua, cirinya adalah kita tarik garis yang panjang. Baik ya, ini adalah soalnya 1/6 ditambah 2/5, ini KPK-nya 30. Jadi 30 ini diperoleh dari KPK yang sudah kita cari. Nah, untuk mengisi titik-titik di atas ini caranya mudah sekali. Yang pertama adalah 30 dibagi 6. Saya ulangi, 30 dibagi 6 berapa? 5 ya. Kemudian kalau sudah dapat hasilnya, dikali yang atas. Berarti 30 bagi 6 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nanti kita tulis 5 di sini. Kemudian 30 dibagi 5 berapa? 30 dibagi 5, 6 ya. 30 dibagi 5, 6. Kemudian 6 dikali 2. 6 dikali 2 itu 12. Maka bagian atas kita isi dengan angka 5 dan angka 12. Langsung saja kita jumlah 5 ditambah 12 sama dengan 17 per 20. Mister, cara yang mana yang paling mudah? Dua-duanya mudah. Kalau cara yang pertama, teman-teman paham konsepnya. Setelah paham konsepnya, teman-teman bisa gunakan cara yang kedua. Contoh lagi soal yaitu 9 per 15 ditambah 3 per 5. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari KPK-nya, yaitu mencari KPK dari penyebut 15 dan 5. Kita cari 15 dibagi 5, dibagi 2 tidak bisa karena ini bilangan ganjil, maka dibagi 3. 15 dibagi 3 itu 5, 5 dibagi 3 tidak bisa, kita turunkan 5-nya. Kemudian kita bagi 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1, ini juga 1, maka KPK-nya adalah 3 dikali 5 atau yang berwarna kuning ini. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian kita cari satu persatu, 9 per 15 dikali berapa supaya bawahnya 15. Karena 15 sudah sama berarti dikali satu persatu ya. Dikali satu persatu, 9 dikali 1, 9, 15 dikali 1, 15. Jadi hasilnya tetap 9 per 15 karena dia KPK-nya sudah 15. Kemudian untuk 3 per 5. 3 per 5 dikali berapa supaya bawahnya hasilnya 15. Dikali 3, betul sekali. Maka 3 per 5 dikali 3 per 3. 3 dikali 3, 9. 5 dikali 3, 15. Nah, kita sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 9 per 15 dan 9 per 15. Kalau sudah, kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan saja, 9 per 15 ini tidak berubah. 3 per 5 itu kita dapat dari sini, 3 per 5 dia akan senilai dengan 9 per 15. Maka 9 per 15 ditambah 9 per 15 sama dengan 9 tambah 9 itu 18. 15-nya atau penyebutnya tidak berubah, maka hasilnya 18 per 15. Nah, pecahan ini kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Mister ulangi. Kalau pembilangnya atau bagian atasnya lebih besar daripada bagian bawahnya atau penyebut, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 18 dibagi 15. 15-nya berapa kali supaya 18? Ya, 1 kali. 1 kali 15 berapa? 15 kan supaya jadi 18 ditambah berapa? Ditambah 3. Maka untuk pecahan campurannya adalah 1, 3 per 15. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, ini sama seperti cara yang pertama, kita lewat caranya ya. Kita cari KPK-nya, saya kira Mister kira mudah ya untuk mencari KPK. Tinggal teman-teman sering-sering latihan.
Kemudian untuk cara yang kedua, cirinya teman-teman tarik garis panjang ya. Kemudian karena KPK-nya 15, di bawah garis panjang itu kita tulis KPK-nya 15. Oke, kita hitung ya, kita cari titik-titik ini. 15 dibagi 15. 15-nya berapa kali supaya 15? Satu kali ya, berarti 1 dikali 9. 1 dikali 9, maka di sini nanti kita akan tulis 9. Kemudian 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 berapa? 3 ya. 3 dikali 3. 3 dikali 3 itu 9, maka di sini juga kita tulis 9. Jadi 9 tambah 9 sama dengan 18. Kemudian 15-nya tidak berubah ya. Jadi 18/15. Ini kita ubah menjadi pecahan campuran sama dengan 18 dibagi 15. Berapa kali 15-nya? 1 kali. 1 kali 15, 15 supaya jadi 18, sisa berapa? Kurang berapa? Ya, kurang 3. Sisanya kita tulis di atas. 1, 3/15. Jadi penyebutnya tidak berubah ya, tetapi 15. Itu adalah cara yang kedua. Kemudian bagaimana dengan pecahan campuran? Masih ingat tidak bagaimana cara mengubah pecahan campuran? Untuk mengubah pecahan campuran, caranya adalah dikali bawah ditambah atas. Mister ulangi, dikali bawah ditambah atas. Dikali bawah ditambah atas. Dikali bawah ditambah atas. Ini yang besarnya kan 1. 1 dikali bawah. 1 dikali 5 berapa? 5. 5 ditambah atas. 5 ditambah 3. 5 tambah 3 berapa? 8. Jadi 8/5. Penyebutnya tidak berubah ya. Key-nya atau kuncinya untuk mengubah pecahan campuran adalah dikali bawah ditambah atas. Kemudian bagaimana caranya kalau kita penjumlahan pecahan campuran? Kita akan bahas ya. Berapakah hasil dari 3 1/2 ditambah 1 1/5? Ini kan ada pecahan campuran nih. Pecahan campuran, ini juga pecahan campuran. Nah, 3 1/2 ditambah 1 1/5. Jadi kita tidak bisa menjumlah langsung. Sebelum dijumlah, pecahan campuran harus diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Mister ulangi, sebelum dijumlah, pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 3 1/2 caranya gimana tadi? Key-nya dikali bawah ditambah atas. 3 dikali 2 berapa? 6. 6 ditambah 1, 7/2. Jadi 3 1/2 sama dengan 7/2 ya. Kemudian 1 dikali 5 dikali bawah ditambah atas. 1 dikali 5, 5 tambah 1, 6. Jadi 6/15 dikali bawah ditambah atas. Kalau sudah bentuknya pecahan biasa semua, langsung saja kita cari KPK-nya. KPK-nya antara 2 dengan 5 penyebutnya ya. Penyebutnya kan 2 sama 5. Kita cari KPK-nya 2 dibagi 2 1, 5 dibagi 2 nggak bisa, kita tulis 5. Satunya turun, dibagi 5, 1. Kalau sudah 1 semua bawahnya, maka sudah selesai. KPK-nya 2 dikali 5 sama dengan 10. Langsung saja Mister pakai cara yang kedua tadi ya, pakai cara yang kedua. Ini kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 10. Jadi kunci dari garis panjang ini di bawahnya adalah KPK. Mister ulangi, bagian bawah ini adalah KPK. Oke ya. Lanjut, 10 dibagi 2. Untuk mengisi titik-titik ini, 10 dibagi 2 berapa? 5, betul. 5 dikali 7, 35. Maka di sini kita tulis 35. Kemudian 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 6, 12. Maka hasilnya kita tulis titik-titik ini kita ganti dengan 12. 35 tambah 12 berapa? 47/10. Penyebutnya tidak berubah ya. Nah, ini kan pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya 47 dibagi 10. 10-nya berapa kali supaya 47?
4 kali. 4 dikali 10 berapa? 40. Supaya jadi 47 tambah berapa? Tambah 7. 7-nya kita tulis di sini. Jadi hasilnya 47/10. Ini adalah penjumlahan pecahan campuran. Kuncinya adalah yang ini. Sebelum dijumlah pecahan campuran, diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kuncinya adalah itu. Untuk latihan hari ini, silakan teman-teman kerjakan buku paket halaman 7, nomor 1A sampai E, berarti nomor 1 itu ada 5 soal yang harus teman-teman kerjakan, kemudian nomor 2 dan juga nomor 5. Jadi total soal yang harus teman-teman kerjakan yaitu 7 soal. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan komentar atau silakan hubungi gurunya masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.